Tes 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 tes. Gak lurus ya. Oke, kita masih dalam pengujian mic lavalier. Lavalier ya. Setelah tadi kita menguji dengan curhatan yang kamana daek ya, karena tidak ada skripnya, hanya saya ya anu ingat. Sekarang juga mau masih pengetesan dari mic, karena tadi saya dengerin masih banyak noise, apalagi kalau kita bernapas sangat dekat itu ada suara-suara apa ya, suara angin. Nah, kayak gini. Atau nah, kayak gitu. Berarti kita harus jaga jarak sedikit ya. Seperti ini berarti. Kita akan mencoba dengan jarak yang seperti ini, apakah suara angin masih terdengar jelas atau agak mendingan. Baiklah, sambil kita ngobrol, kita akan melanjutkan curhat ya. Istilahnya curhat. Tentang apa ya? Karena video ini juga tidak akan saya edit, karena untuk mengecek audio yang didapatkan oleh mic lavalier ini. Curhat tentang kendala. Curhat tentang kendala aja. Kendala jadi YouTuber. Berarti nanti kita judulin aja videonya kendala jadi YouTuber. Kendala jadi YouTuber pemula, tambah aja pemula. Baiklah. Ketika kita jadi YouTuber, ada beberapa kendala ya. Terutama YouTuber pemula. Kendala itu bisa berbentuk kesulitan, bisa juga berbentuk ranjau ya. Yang berbentuk kesulitan itu seperti kita susah membuat video ya. Bingung video apa yang harus kita buat. Ini kendala yang saya rasakan ya. Gak tahu kalau orang lain kendalanya seperti apa. Namun di sini saya akan berbicara kendala yang saya rasakan, kendala yang saya alami selama ini. Di antara kendalanya itu yang bersifat atau berbentuk kesulitan ya. Kita kesulitan mendapatkan konten. Konten apa yang harus saya buat? Apakah konten kajian lah, atau konten hiburan kah, konten masak, mukbang, atau hiburan, atau jalan-jalan ngevlog, atau yang lainnya. Di situ kita bingung karena kita ada kemauan tapi tidak punya mental ya. Lalu kita coba ngonten vlog ya, kita ngevlog. Pas ngevlog, pas tidak ada orang, kita berani. Oke guys, kali ini kita sedang berada di sini terdapat begitu contohnya. Tapi ketika kita contohnya ya, kita contohnya sedang ngevlog di sebuah taman ya. Oke guys, kita sedang berada di sebuah taman Cimaragas contohnya. Baiklah, dan selanjutnya. Nah, pas kita lagi ngevlog ya istilahnya, ada orang datang atau orang lewat. Kita tiba-tiba mengecilkan suaranya. Oke guys, karena kita tidak pede, kita malu ya. Dari sana kita mundur. Konten apa nih? Kita coba konten mukbang ya.
konten makan. Kita mengumpulkan makanan-makanan seperti nasi, lauk pauk dan sebagainya, guys. Terus di sana kita kita ngobrol lah sambil makan. Oke guys, kita akan memakan ini. Bismillah dulu. Terus kita makan dan menggigit makanan-makanan yang ada suaranya, kriuk 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 kriuk. Nah, di sana kita tidak malu, tapi ketika kita ditonton dan yang menontonnya itu tetangga kita atau dekat dengan kita dan mereka berkomentar di dunia nyata, mereka melihat di YouTube, di dunia maya, tapi mereka berkomentar di dunia nyata. Kita itu terkadang jadi minder ya, karena itu tadi kita tidak pede. Kita ganti lagi konten hiburan, kita ngelucu tapi tidak lucu karena kurang pede. Gantilah konten olahraga, kitanya rebahan wae gitu. Ganti lagi konten jalan-jalan, konten jalan-jalan 1-2 bisa, 3-4-nya kita kehabisan modal duluan. Ganti lagi konten ceramah ya, ada konten ceramah. Tiap ada ceramah kita datangi, kita video, kita edit, kita upload. Terus ada juga kendalanya kita susah untuk berangkatnya gitu, dan gak pede juga, apalagi kalau yang dari Mustamik ke panggungnya itu jauh. Kita kan belum punya kamera yang bisa di zoom ya, masih menggunakan smartphone yang zoomnya pun terbatas, dan gambar semakin burik jikalau videonya malam tanpa cahaya lampu. Kita berhenti lagi. Ada lagi konten haflah, konten kori ya, hafal-hafal kita datangi, namun itu pun memerlukan biaya, apalagi saya masih berstatus sebagai pelajar yang susah banget untuk keluar. Itu pun menjadi kendala bagi saya. Terus bikin lagi konten kajian ya, kalau istilah santri itu mudzakarah, karena saya masih berstatus sebagai santri walaupun mungkin tidak memiliki kriteria sebagai santri ya, istilahnya santri bangor ya. Kajian-kajian mudzakarah ilmu yang setidaknya agak sedikit dipahami. Terus di sana kita agak pede karena sombongnya kita merasa punya keahlian di sana. Namun konten kajian itu jarang peminat, jarang ada yang minat kecuali mereka yang butuh gitu. Dan sebelum kita pun banyak ustadz, kiai, habib ya, yang sudah lebih dulu membuat konten tersebut dan kita tidak direkomendasikan oleh YouTube-nya. Minder lagi ya, pokoknya sampai sekarang pun terkadang masih minder. Sebenarnya channel ini isinya konten apa sih gitu. Nah, itu merupakan kendala-kendala jadi seorang YouTuber yang saya alami. Itu kendala yang berbentuk kesulitan dan masih banyak lagi. Nah, dan yang kedua, kendala yang berbentuk terobsesi ya, menjerumuskan atau apa. Contoh gini, kita itu punya stok video 10, 20, bahkan 30 ya. Kita itu selalu terobsesi, kita selalu terpancing mempublikan video kita itu atau mengupload video itu secara langsung ya. Kita punya video 10, kita upload 10-10-nya, terus kita publikan 10-10-nya. Kita punya video 20, upload publikan 20-20-nya. Padahal
di dalam nge-YouTube itu kita lebih baik upload satu video satu hari di jam yang sama selama 20 hari kalau kita punya video 20 contohnya ya, daripada kita mengupload hari ini kita upload video 20 dan kita istirahat 19 hari. Nah itu lebih baik upload satu video satu hari selama 20 hari. Nah jadi kita itu sering terobsesi, kita sering terpancing ya, karena kita banyak video ya, kita terobsesi upload sekali kan ami jong-jong, padahal itu pun menjadi sebuah kendala ya, menjadi istilahnya channel yang jalan di tempat. Seperti saya video sudah 10.000 lebih, subscriber masih 6.000, viewer 1, 2, 3, 10, bahkan ada yang banyak video yang belum ditonton. Kenapa bisa begitu? Karena yang pertama kategorinya tidak jelas ya, channel tidak jelas, masih belum fokus. Yang kedua, saya itu terobsesi mengupload video secara terus menerus. Maksud terus menerus itu ketika video banyak kita upload banyak, ketika tidak punya video ya kita tidak punya yang harus diupload dan yang harus dipublish. Di sanalah kelemahan yang saya sering lakukan, padahal saya tahu itu kurang baik bagi channel, tapi ya begitulah, di sanalah ujiannya, di sanalah godaannya, di sanalah kendalanya kita kadang terobsesi dengan hal-hal yang seperti itu. Makanya bagi channel-channel yang baru khususnya, ini sharing aja ya, bukan menggurui, karena mungkin juga algoritma YouTube bisa berubah kapan saja. Namun yang saya tahu, ketika kita jadi YouTuber itu jangan terobsesi sama hal-hal yang merugikan ya, diantaranya yang seperti tadi channel campur aduk, kecuali kalau channelnya udah besar, itu video apapun pasti banyak yang nonton ya. Kalau channel kecil seperti kita itu diusahakan jangan campur aduk ya. Yang kedua, kalau bisa menguploadnya itu di jadwal ya. Kalau mau satu hari satu video, terus jam publiknya itu penjadwalannya di jadwal, apakah itu pagi, siang, sore, atau malam, agar YouTube bisa membaca dan merekomendasikannya gitu. Istilahnya berjadwal lah, jangan asal upload kapan saja. Kenapa saya bicara seperti ini? Karena itu yang sering saya lakukan. Apa itu? Ngupload irahawai sakahayang, padahal apal gitu, padahal apal nguploadnya kudu ngajadwal, tapi kadang mah ngupload sakahayang gitu, terus video naon wae di upload gitu, padahal tidak seperti itu ya. Mungkin itu kendala yang saya alami selama jadi YouTuber, dan sekarang pun masih jadi YouTuber ya. Pesan untuk YouTuber pemula, kalau tujuannya itu menjadi YouTuber yang sukses ya, sukses itu diantaranya menghasilkan lah, karena kita nge-YouTube juga butuh pengorbanan, butuh modal. Kita bikin video perlu kamera, untuk menguploadnya kita perlu data gitu, perlu beli kuota dan lain-lain gitu. Maka wajar saja jikalau kita ingin channel kita itu membuahkan hasil ya, setidaknya untuk menutupi kebutuhan kita, karena waktu yang kita korbankan itu tidak boleh sia-sia ya. Walaupun mungkin bisa saja bermanfaat tapi tidak menghasilkan uang ya, istilah secara kasarnya.
Ya, tapi hampir ya mayoritas harapan para YouTuber itu channelnya menghasilkan dan membiayai kehidupannya agar bisa tetap rebahan gitu. Apalagi yang hobi rebahan seperti saya, inginnya rebahan tapi uang daratang gitu. Ya tentunya tidak ada hasil tanpa proses, tanpa perjuangan. Ya mungkin itulah kendala-kendala yang saya alami. Jadi muternya bahasan kan we. Selama jadi YouTuber. Sekian, salam sukses, semoga bermanfaat. Tadi pakai salam nggak? Lupa. Yaudah, video ini tidak akan saya edit karena masih dalam pengetesan mic yang ini nih, mic yang masih pakai tihang tripod, pakai lakban. Sekian, mohon maaf apabila ada kesalahan, mohon saran dan koreksinya juga. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.